kita ada di dalam khotbah berseri The Road to the Cross, Jalan Menuju Salib. Ini adalah khotbah berseri Lent, ya saudara. Lent itu adalah Prapaskah, itu adalah masa Prapaskah. Kalau Natal itu ada Advent, maka sebelum Paskah itu ada Lent, ya. Dan di sini kita merenungkan banyak hal. Kalau tadi saudara lihat di dalam promonya ada kertas-kertas merah. Seringkali kita mempunyai banyak dosa dalam hati kita yang tidak pernah diakui di hadapan Tuhan, dan itu membuat kita terperangkap dan terjebak dengan berbagai macam masalah dalam hidup kita. Nah, kita masuk dalam khotbah ini, dan judul khotbah saya hari ini adalah Jalan Menuju Pengampunan. Teks kita hari ini adalah Roma 5 ayat 1-10. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap, yang mau berwarna ungu. Kita akan memulainya bergantian. Hari ini saya akan lebih banyak membahas ayat 6-10. Minggu depan kita ada pengkhotbah tamu, yaitu Bapak Yakub Trihandoko. Dia akan membahasnya ayat 1-5 mungkin, ya. Kita akan membacanya bergantian bersama-sama. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, saudara. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kenapa kita melakukan khotbah berseri Road to the Cross? Karena jalan menuju ke salib itu menunjukkan betapa signifikan salib Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat, tidak ada kematian seperti kematian Kristus. Tidak ada pernah ada kematian lain yang begitu banyak dibicarakan. Tidak ada kematian yang seterkenal kematian Yesus. Tidak ada kematian yang dilukiskan. Saudara pergi ke museum, saudara akan melihat lukisan tentang kematian Kristus dilukiskan di mana-mana, dituliskan, dinyanyikan, dipahat di mana-mana selain kematian Yesus Kristus. Tidak ada kematian lain yang mendekati ini. Kematian Kristus ini merupakan kematian yang memecahkan rekor. Bahkan penandaan waktu Masehi, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Masehi itu dalam bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Bahkan penandaan waktu itu adalah before Christ dan after Christ, AD. Jadi kalau sudah perhatikan, kematian Kristus ini begitu signifikan, bahkan sejarah pun mencatatnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Apa arti karya salib Kristus bagi hidup kita? Makanya setiap minggu sampai nanti Jumat Agung dan Hari Paskah, kita akan melihat satu persatu signifikansi dari kematian Yesus Kristus itu, apa maknanya bagi saudara. Nah hari ini kita akan melihat Yesus mati bagi pengampunan kita. Nah mungkin saudara melihat, nah ini kan sudah biasa, saya sudah tahu ini. Oke, mungkin ini hanya hal yang mendasar. Namun ini sesuatu yang penting dan krusial. Dan kebenaran ini ada suatu kekayaan yang luar biasa. Dan saya akan bicara tentang rasa bersalah, guilty feeling. Dan kalau Anda memahami ini, Anda akan memahami suatu kelegaan yang sesungguhnya, mengalami suatu kelegaan yang sesungguhnya. Nah saya akan memulai dengan ini saudara. Beberapa minggu yang lalu saya membaca banyak artikel tentang psikologis dan psikoterapi. Dan salah satunya dia berbicara bahwa sistem psikoterapi memiliki akar permasalahan di dalam setiap diagnosanya.
Nah, kalau saudara perhatikan ada banyak orang depres, ada banyak orang stres, ada banyak orang punya masalah psikologis gitu ya. Maka psikoterapi akan berusaha cari root permasalahannya. Seringkali banyak, ada 36 saudara. Salah beberapa root-rootnya, akar-akarnya itu adalah rasa rendah diri, harga diri yang hancur, low self-esteem, gambar diri yang rusak, citra diri yang buruk, perasaan gagal yang selalu menghantui. Tetapi semua kata-kata itu, kalau ditelusuri, akarnya satu, saudara. Semua itu. Rasa rendah diri, low self-esteem, citra diri yang rusak, kegagalan yang berkelanjutan. Itu root dari root segalanya, jadi akar dari akar segalanya, itu adalah rasa bersalah, saudara. Jadi ini merupakan sebuah masalah yang jarang kita anggap serius, tetapi ini sangat-sangat menjadi dasar dari masalah-masalah kita. Nah saudara, abad ke-20 ya, 100 tahun yang lalu, rasa bersalah itu dianggap sesuatu yang baik. Karena kalau kamu bisa merasa bersalah, maka saudara dan saya disebut orang beradab. Karena masih bisa mau berubah, masih merasa oh iya aku salah, aku minta maaf, aku mau berubah gitu. Tapi sekarang saudara, budaya modern mengatakan bahwa orang yang merasa bersalah itu adalah orang yang tidak dewasa dan mempunyai gangguan mental. Mereka mengatakan bahwa problem orang yang banyak punya gangguan mental atau kurang dewasa itu kebanyakan rasa bersalah. Makanya mereka memberikan solusi-solusi untuk mengatasi rasa bersalah seperti self-love, self-acceptance, self-help gitu saudara. Nah, jadi kita justru mulai memendam, mensupres, menghilangkan, meminimalisasikan rasa bersalah. Padahal kita perlu tahu bahwa rasa bersalah itu sebenarnya ada baiknya. Rasa bersalah itu kalau di-handle dengan Injil, maka sebenarnya sangat menjadi alarm yang baik. Nah, bahkan tanpa kita sadari, kita dalam hubungan-hubungan kita, ya, ini kita ngomong realitas ya saudara. Dalam hubungan kita itu sering pakai rasa bersalah jadi senjata. Saya kasih contoh, suami dan istri dalam hubungannya seringkali pakai rasa bersalah. Misalnya, kamu itu kerja terus tapi nggak pernah transfer aku, kamu gak tak masak loh ya, gitu. Terus akhirnya suaminya, ya wis, tak transferi lebih akeh gitu. Akhirnya apa? Transfernya bukan karena cinta, tapi karena apa? Rasa bersalah gitu saudara ya. Macem-macem, orang tua sama anak. Karena orang tuanya kerja, suami istri kerja terus, maka anaknya dititip-titipkan. Anaknya tidak dididik. Pada waktu mereka punya waktu untuk anak-anaknya nakal, berulah. Harus dididik, harus dikasih tahu, didisiplin. Tapi karena aduh besok aku harus kerja lagi 12 jam gak ketemu sama dia. Ya sudahlah tak biarin. Ya sudah tak turuti aja. Mau makan apa? Mau makan gak sehat? Wah dia sampai gulung-gulung karena dia tantrum dan yang lain dituruti. Kenapa? Karena apa? Guilty parenting. Menantu sama mertua rasa bersalah. Orang tua dan anak, anak dan orang tua rasa bersalah. Pendeta dengan jemaat bilang, Yesus sudah berdarah-darah buat kalian. Ayo layani Tuhan. Ya wes. Akhirnya apa? Melayani Tuhan karena apa? Rasa bersalah. Itu enggak benar. Seakan-akan gini. Saat no ya Yesus ya. Ya wes lah aku tak melayani Tuhan loh. Itu model kayak gitu. Itu bukan pelayanan yang benar loh saudara. Melayani Tuhan karena rasa bersalah. Hamba Tuhan juga begitu. Wow, sibuk terus gak pernah divisitasi. Akhirnya dia visitasi bukan karena mengasihi dan care sama jemaatnya. Karena apa? Rasa bersalah. Jadi kita ini hidup seringkali didorong oleh rasa bersalah. Dan kadang-kadang ini merusak hubungan dan merusak hati kita. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan Tuhan pun semuanya berdasarkan itu. Bahkan kalau saya membaca banyak jurnal-jurnal tentang psikologi, itu masalah hidup kita tuh seperti batu ya saudara ya. Kalau masalah hidup kita tuh banyak pakai seperti batu, dan kalau kita buka batu-batu itu di bawahnya sebenarnya Anda akan menemukan cacing-cacing rasa bersalah di bawah batu itu.
Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara itu cemas, khawatir, apa yang sebenarnya Anda cemaskan? Dan di balik kekhawatiranmu, itu sebenarnya ada rasa bersalah. Di balik kemarahanmu, kamu marah karena ada orang yang ngomong gak enak sama kamu. Di balik kepahitanmu, kamu sakit hati sama orang. Sebenarnya kalau ditelusuri, ternyata di balik kamu gak bisa terima orang ngomong ini dan itu. Memang orang-orang ngomong dan ini dan itu ada bumbu-bumbunya. Tapi kalau kamu mau jujur, kenapa kok kita nggak suka dengan kritik, dengan kata-kata yang nggak enak itu apa? Karena di balik kritik itu ada suara. Kalau orang-orang itu tahu aslimu, kamu itu lebih jahat daripada apa yang kamu proyeksikan. Jadi seringkali kita berusaha menutupi kekurangan kita, menutupi kegagalan kita dengan performa pencapaian. Untuk apa? Menutupi rasa bersalah itu. Dan apa yang saudara lakukan dengan hal itu? Cara dunia berusaha melupakannya, mengabaikannya, berusaha menutupinya dengan pencapaian-pencapaian kita. Bagaimana kita dealing dengan guilty feeling ini? Nah, yang pertama, makanya 3 hal. Yang pertama, apa rasa bersalah itu? Dan yang kedua, bagaimana Tuhan menangani rasa bersalah itu? Dan yang ketiga, bagaimana kita disembuhkan dari rasa bersalah itu? Yang pertama, apakah rasa bersalah atau guilt itu? Yang siap belajar katakan yes, yes. Nah saudara, perspektif dunia mengatakan bahwa perasaan bersalah itu bukan sesuatu yang objektif. Oh, perasaan bersalah itu subjektif. Subjektif itu maksudnya apa? Hanya perasaanmu saja. Karena itu cuma hanya chemical reaction yang ada di dalam tubuhmu. Itu hanya masalah psikologis, hanya perasaanmu saja. Contoh, kamu itu soalnya merasa bersalah gara-gara apa? Kamu taruh ekspektasi terlalu tinggi untuk melayani anakmu segitu banyaknya, sehingga waktu kamu tidak mampu mencapai ekspektasi itu, kamu merasa guilty. Masuk akal ya saudara? Lower your expectation. Udah turunkan saja ekspektasimu. Nanti kan kamu kalau lebih dari itu, wah kamu merasa baik. Kalau kamu nyampe di situ, ya pas toh. Kalau kamu kurang, ya itu kebangetan karena kamu sudah lower loh. Ya paling enggak kamu berusaha lah capai. Nanti kan kamu sama orang tua gitu, sama pasangan begitu. Makanya kita ciptakan realita kita sendiri. Ya itu kayak gitu, psikologi, pakai psikologi. Ada yang bilang, kamu sih soalnya pakai percaya ada surga, ada neraka, ada Tuhan. Makanya waktu kamu bohong sedikit, kamu ngerasa bersalah, kenapa? Kamu takut toh masuk neraka toh? Oh, kamu banyak berbuat baik, kenapa? Karena kamu pengen masuk surga. Surga sama neraka itu enggak ada. Ya gitu saudara ya. Oh, banyak orang berbuat baik untuk masuk surga. Itu salah. Ya memang itu salah kalau berbuat baik karena masuk surga. Karena surga tidak akan dipenuhi sama orang yang kepingin masuk surga karena takut masuk neraka gitu ya saudara. Bukan karena itu. Tapi seringkali kita rasa bersalah itu membuat orang, aduh aku kok merasa bersalah. Nah akhirnya banyak orang itu melakukan solusi-solusi. Solusinya sekuler, orang-orang sekuler, orang-orang modern. Jangan beragama. Nggak ada kok surga, nggak ada kok neraka, nggak ada dosa. Ciptakan realitamu sendiri. Jadi orang mau ngomong apa terserah toh. Pokoknya kamu membuat realitamu sendiri. Jadi kamu akan mengurangi rasa bersalah itu. Ciptakan kebenaranmu sendiri. Kamu benar ya menurutmu benar ya sudah itu lakukan. Kamu tidak akan merasa bersalah lagi. Nah ini adalah solusi-solusi yang dunia berikan kepada kita. Tapi masalahnya, saya ketemu sama banyak orang, saya ngopi sama banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Yang menciptakan realitanya sendiri. Yang tidak percaya dosa. Tapi kenapa orang tidak beragama? Orang yang menciptakan realitas sendiri serta kebebasan mereka sendiri tetap terjebak dan hidup dalam perasaan bersalah. Seakan-akan meskipun mereka sudah punya realitas sendiri, pada waktu mereka gagal, ada yang bilang, kamu pecundang, kamu jahat, kamu pendosa. Ada yang menuduh dalam hati mereka, kamu bobrok, kamu gagal. Suara-suara itu membuat hati mereka merasa bersalah. Nah, apa sih rasa bersalah? Perhatikan, ini poin saya, 1A. Perasaan bersalah, guilt, atau rasa kebersalahan di hati kita, bukan sekedar perasaan belaka. Itu benar-benar objektif, saudara. Karena perasaan bersalah itu bukan cuman hanya chemical reaction atau reaksi kimia yang ada di otak kita. Bukan. Tetapi itu benar-benar terjadi karena di dalam hati kita ada kekekalan. Nah coba saudara lihat. Di
di Kejadian 3 waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 7 dikatakan gini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka apa? Tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah itu stop dulu di situ ya. Apa yang terjadi? Dulu sebelum mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka nggak makan itu, mereka telanjang, nggak apa-apa. Mereka happy, mereka puas. Tapi apa yang terjadi? Mereka kurang percaya sama Tuhan, tidak percaya. Mereka berpikir bahwa kalau dia makan itu, dia akan jadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka sudah seperti Tuhan. Tapi gara-gara kebohongan iblis, apa yang terjadi? Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka makan dan mereka berusaha untuk menjadi Tuhan mereka sendiri. Apa yang terjadi? Waktu mereka makan, terbuka mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kenapa? Kok mereka harus buat cawat dari daun pohon ara? Kenapa? Karena mereka malu, ada rasa bersalah. Dan waktu Tuhan cari mereka, ayat 10, lihat ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, lihat baca sama-sama yang ungu, aku menjadi takut karena apa? Aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ada rasa bersalah dan rasa bersalah itu menyebabkan rasa takut karena aku telanjang, karena ada rasa malu, rasa bersalah, maka dia buat cawat, dia menutupi rasa bersalahnya dengan apa? Usaha sendiri, dia bersembunyi karena rasa bersalah, dia pakai caranya sendiri untuk lari daripada Tuhan. Coba saudara lihat, kenapa kok bisa begini? Karena ada dosa. Ada hukum yang dilanggar. There is a law that is violated. That's why there is guilt feeling. Emil Brunner, seorang Swiss theologian, dia berkata begini, rasa bersalah berarti kesalahan atau dosa kita di masa lalu yang tidak pernah bisa diperbaiki selalu menjadi suatu elemen atau menghantui dalam situasi kita, dalam hidup kita di masa kini. Rasa bersalah, perasaan bersalah itu datang dari masa lalu yang menghantui hidup kita dan kita tidak bisa singkirkan itu. Kita mencoba untuk membuangnya, mengabaikannya, menpsikologiskannya, bilang kalau oh itu cuma subjektif, padahal itu objektif. Dosa-dosa saudara itu seperti film Terminator, Arnold bilang, I'll be back. Gitu. Tiap kali datang, saudara udah lupa, tiba-tiba muncul lagi. Saudara udah lupa, muncul lagi. Makanya saya pernah kan bilang, diam-diam minum kopi ngelamun gitu, tiba-tiba, aduh, kok bisa ingat ya? Rasa bersalah. Masa-masa lalu yang pernah saya lakukan, ingat lagi. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Jadi perasaan bersalah itu bukan hanya perasaan. Karena yang kedua, 1B. Perasaan bersalah adalah kesadaran ada tanggung jawab moral objektif. Perhatikan, saudara. Seperti hukum alam. Kalau saya lepas clicker ini, jatuh ke bawah, ada hukum gravitasi. Konsekuensinya jatuh. Begitu juga hukum moral. Pada waktu ada benar dan salah, waktu saudara melakukan yang benar, saudara merasa good. Waktu saudara melakukan yang salah, saudara merasa bersalah. Kenapa? Karena ada hukum moral yang objektif. Seperti hukum alam, hukum moral juga objektif. Waktu kamu berdosa, waktu kamu berbohong, waktu kamu melanggar perintah Allah, itulah muncul perasaan bersalah. Begitu juga di dalam hati setiap anak kecil, kalau dia berbohong, kenapa kok feel bad? Padahal tidak ada yang ngajarin. Seperti dia berdosa, tidak ada yang ngajarin, tapi habis berdosa dia feel bad. Kenapa? Karena ada tanggung jawab moral objektif. Saya kasih contoh ya di Perjanjian Baru. Saudara masih ingat Petrus? Petrus adalah murid Yesus yang selalu ngomongnya paling berani. Pada waktu Yesus bilang, aku akan mati. Oh jangan. Wah, dia langsung bilang gitu. Kalau kamu mati, aku yang melindungi. Dia bilang gitu. Kalau misalnya Anda mau mati, aku yang maju duluan. Kalau enggak, kita mati sama-sama. Wah, Petrus luar biasa. Ngomongnya luar biasa.
Cocok buat kampanye gitu saudara. Luar biasa. Tapi kalau saudara ngomong ya, lihat apa yang terjadi. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Oh dia bilang, oh boro-boro. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan saudara lihat ya, di Matius 26 ayat 74 sampai 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Orang itu siapa? Yesus. Ini ketiga kalinya dia sudah berbohong dan menyangkali. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Ayat 75. Maka, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat reaksinya apa. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang terjadi sama Petrus? Rasa bersalah. Dia sedih, hancur. Dan saudara tahu apa efeknya? Aku gak mau murid-muridan wis. Aku tak balik jadi nelayan aja. Dia jadi nelayan lagi. Dan gak usah Yesus-Yesusan. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Siap melayani Tuhan, mati bagi Tuhan. Radikal, habis-habisan bagi Tuhan. Tapi pada waktu dia gagal. Dia jatuh dalam dosa. Dia tidak mampu melakukan apa yang menjadi komitmennya. Apa yang terjadi? Mundur teratur. Ada apa? Rasa bersalah. Persis seperti Petrus. Nangis, keluar dengan sedihnya. Dia bilang, I'm going back fishing. Udah gak usah jadi murid-muridan. Wis gak usah. Itu yang dilakukan Petrus. Karena apa? Merasa bersalah. Jadi perhatikan saudara. Saat kita gagal dalam moral, dalam komitmen, apapun itu, muncul suatu perasaan bersalah. Itu bukan psikologis, bukan hanya perasaan saja. Karena memang kita bersalah. We are guilty. Dalam kesadaran kita bahwa kita berdosa, seakan ada hutang yang harus dibayar. Alkitab menyebutnya hutang dosa. Kalau saudara baca di Lukas 12 ayat 59, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang hakim yang menghukum orang yang berhutang. Dan orang itu akan dijebloskan dalam penjara dan tidak akan keluar dari penjara sebelum orang itu bayar hutangnya sampai lunas. Karena hutang apapun bentuknya harus dibayar sampai lunas dan tuntas, termasuk hutang dosa. Seperti yang dijelaskan dalam Lukas 12 ayat 59. Jadi memang saudara ya, let me tell you. Perasaan bersalah bukan subjektif. Bukan, oh ya menurut kamu itu perasaan buat aku enggak. No. Perasaan bersalah itu objektif. Kenapa? Ada hukum moral. Ada benar dan salah. Ada hitam dan putih. Buktinya apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia langsung merasa bersalah. Petrus ngomong A, melakukan B. Merasa bersalah. Jadi kalau saudara merasa bersalah, sebenarnya memang saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa dan guilty. Jadi sebenarnya rasa bersalah itu alarm bahwa kita perlu juru selamat. Yang setuju katakan amin. Jadi begini saudara, bagaimana Tuhan menangani rasa bersalah? Kita masuk yang 2. Nah perhatikan, dalam penciptaan Tuhan bisa bilang begini, jadilah terang, jadi terang. Jadilah kehidupan, jadi kehidupan. Jadilah langit, jadi langit. Jadilah samudera raya, jadi samudera raya. Tapi untuk rasa bersalah, bisa gak dia bilangin? Hilanglah rasa bersalah. Gak bisa. Terjadilah pengampunan dosa, bisa gak? Hilanglah dosa, bisa gak? Gak bisa. Kok bisa? Kenapa gak bisa? Why not? Kan Tuhan bilang jadilah langit, jadilah terang. Kenapa kok Tuhan gak bisa bilang hilanglah dosa, hilanglah rasa bersalah, terjadilah pengampunan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan bukan hanya adil, Dia adalah maha adil. Maka rasa bersalah akibat dosa tidak bisa hanya pakai perkataan. Harus ditangani. Ada hutang yang terjadi akibat dosa. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada yang membayar atau menanggungnya. Karena jika tidak, hal itu melanggar keadilan Tuhan yang sempurna. Dalam sebuah negara yang adil dan beradab seperti negara kita, kalau misalnya ada orang yang ngerampok bank, kemudian dia ngerampok signifikan amount of money, uang yang banyak dia rampok, misalnya beberapa miliar, terus dia melarikan diri.
Tapi dalam 3-4 tahun dia tertangkap. Akhirnya setelah jadi buron. Waktu tertangkap dia harus diadili di depan hakim. Dia bilang, 70% uang yang saya curi itu saya pakai untuk bangun panti asuhan, rumah ibadah. Saya melihara ribuan anak yatim piatu. Tolong bebaskan saya Pak Hakim. Saya ini orang baik. Kira-kira hukum negara itu membebaskan gak orang itu? Ya, semua langsung jawab ya enggak. Mau pemilu ya, bagus ya. Keadilan sosial bagi seluruh umat ini, rakyat Indonesia. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan gitu. Loh, ya nggak bisa toh. Semua perbuatan baik orang itu, meskipun dia melakukannya miliaran dan untuk membangun macam-macam dan amal itu, tidak bisa menghilangkan pelanggarannya akan hukum. Kalau sampai dibebaskan, hakimnya adil atau tidak? Ya enggak. Negaranya apakah bisa dibilang adil dan beradab? Ya tidak. Kenapa? Dalam negara aja seperti itu. Apalagi Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia maha adil. Disinilah gimana caranya Tuhan menangani masalah dosa. Rasa bersalah akibat dosa ini gimana caranya? Kita kembali ke teks kita. Lihat, baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih apa? Lemah. Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Ada waktunya di mana Allah sendiri yang menanganinya. Tuhan menangani rasa bersalah karena dosa ini dengan cara apa? Substitusi diri. Inilah inti dari pesan kabar baik Injil adalah the self-substitution of God. Tuhan yang menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran saudara. Disinilah doktrin substitusi dalam iman Kristen itu sangat penting. John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ dalam halaman 160 dia berkata begini. Sebab esensi dosa adalah manusia menggantikan Tuhan dengan dirinya. Sedangkan esensi keselamatan adalah Tuhan menggantikan manusia dengan dirinya. Supaya saudara dan saya dapat bebas dari masalah rasa bersalah karena dosa ini. Tuhan yang menggantikan saudara. Tapi sebentar ya, saya mau berhenti di sini, saya mau balik. Apakah saudara sadari bahwa kita sering melakukan reverse self-substitution? Kita sering melakukan substitusi diri yang terbalik, saudara. Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjalani kehidupan tanpa menghiraukan Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan pada saat butuh. Kita hanya datang kepada Tuhan kalau saat butuh. Apa yang terjadi kalau kita hidup tidak menghiraukan Tuhan? Kita sedang mengambil tempat Tuhan dan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Waktu hidup baik-baik saja, kita hidup seperti seakan-akan tidak ada Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara sedang melakukan substitusi diri yang terbalik. Karena tidak ada Tuhan buat hidup saudara. Hanya kalau butuh, baru saudara berdoa. Tuhan hanyalah jongos saudara. Apa yang terjadi? Kita mengambil tempat Tuhan dan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. John Stott meneruskan di halaman 160. Manusia menentang Tuhan dengan menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya milik Tuhan. Tuhan mengorbankan dirinya demi manusia dan menempatkan dirinya di tempat yang selayaknya milik manusia. Manusia mengklaim hak prerogatif yang seharusnya dimiliki Tuhan saja. Tapi Tuhan menerima hukuman yang seharusnya dijalani oleh manusia. Saudara bisa melihat ini. Keterbalikan. Seringkali kita hidup seperti itu. Kalau saudara perhatikan di ayat 7 dikatakan begini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Stop dulu sampai di situ ya. Banyak yang bilang begini, pernah saya berdiskusi sama orang yang ngomong tentang substitusi. Dia bilang, kan banyak pastor orang mati untuk teman-temannya. Ada orang yang
mati bunuh diri untuk menyelamatkan satu pesawat. Itu kan ada. Atau mungkin ada orang yang mengorbankan dirinya demi kepentingan banyak orang gitu ya. Di film-film kan banyak. Itu cerita-cerita real. Iya betul. Makanya firman Tuhan bilang, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tapi sudah perhatikan ya. Ceritanya orang yang seringkali mengorbankan dirinya. Itu kalau dipikir-pikir. Banyak cerita-cerita seperti itu. Buku-buku saya juga pernah baca. Orang yang mengorbankan diri biasanya apa? Nothing tulus. Dia nggak punya apa-apa. Dia tidak hidup sama siapa-siapa. Dia pikir yang lain punya istri, punya anak. Aku kan nggak punya siapa. Ya sudahlah. Akhirnya apa? Dia melakukan itu, mengorbankan diri supaya dia jadi hero. Jadi akhirnya apa? Untuk dirinya sendiri juga. Supaya namanya harum atau apa segala macam. Atau dia tidak pernah berencana untuk melakukan itu. Biasanya di akhir, paling akhir, tiba-tiba boom, dia melakukan itu in the spur of the moment. Bisa saja karena dorongan, kasihan atau apa. Atau rasa bersalah. Bisa seperti itu. Tapi perhatikan. Ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Saudara, saya baru aja lihat viral post atau apa. Orang kriminal. Itu biasanya kriminal, orang jahat. Biasanya tidak mendapatkan belas kasihan. Hukum, kalau bisa hukum mati. Barusan ada yang membunuh satu keluarga itu di daerah mana itu. Rumahnya sampai dihancurkan. Supaya orang tidak ingat lagi orang itu, keluarga itu. Kok bisa? Kenapa? Jahat. Perhatikan. Saudara dan saya jahat. Saudara dan saya berdosa. Kristus tidak harus mati. Upah dosa adalah maut. Upah tidak berdosa apa? Hidup yang kekal, nggak pernah mati. Apa yang terjadi? Dia rela mati, tuker tempat sama saudara dan saya. Dia melakukan itu pada waktu apa? Kita belum mau bertobat, kita belum cari Tuhan, kita belum mau untuk bertobat dari rasa bersalah kita, tidak mau. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya masih berdosa. Dia dari awal, dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa. Untuk siapa? Saudara. Makanya saudara, kalau kita bicara tentang pengorbanan manusia sama pengorbanan Yesus, totally beda. Karena kasih-Nya Tuhan datang dan mengambil apa yang pantas kita terima. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara bilang tanggung jawab atas hukum moral masih ada nggak? Masih. Tanggung jawab atas hukum moral masih berlaku. Namun beban tanggung jawab itu bukan diberlakukan kepada saudara dan saya. Tapi diperlakukan kepada anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Dan dengan kasih dan kerelaan Yesus yang menderita bagi saudara. Yesus yang membayar hutang dosa saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena itu adalah Injil. Tukar tempat, saudara. Itu yang dilakukan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Jadi ini sangat berbeda. Di sini Tuhan menangani permasalahan dosa. Substitusi diri. Tapi sering kali kita melakukan substitusi diri yang terbalik. Kita yang sering kali jadi Tuhan. Disinilah kita perlu bertobat. Nah, saya masuk dalam poin yang ketiga. Gimana kita disembuhkan dari rasa bersalah? Saya tahu beberapa dari saudara udah bilang, ini kan sudah doktrin yang sering kita dengar. Dalam hati, yo ngerti aku gitu. Saya juga ngomong gitu kan sama diri saya. Oh ini udah tahu. Masalahnya gini kan, di sini sama masuk sini beda loh. Kita udah tahu. Tapi gimana doktrin ini nyampe ke sini untuk nyembuhin rasa bersalahmu itu? Rasa bersalah saya. Gimana kita disembuhkan dari rasa bersalah ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui karya salib Kristus di dalam hati kita sehingga kita disembuhkan dari rasa bersalah. Dan kita menjalani kehidupan bukan pakai rasa bersalah untuk memanipulasi orang. Atau bukan memotivasi diri dengan rasa bersalah untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga. Tapi kita benar-benar hidup bebas. Dan waktu kita
berhubungan dengan pasangan kita, dengan orang, itu tidak pakai rasa bersalah untuk memotivasi mereka. Gimana caranya? Nah ini saudara, caranya yang pertama ya saudara. Ada dua hal dan ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tapi yang pertama, ini penting sekali. Yang pertama adalah semakin kita memahami betapa besarnya dosa kita, semakin kita bisa dipulihkan dari rasa bersalah kita. Nah saudara, ini bertolak belakang dengan solusi yang ditawarkan oleh masyarakat modern. Karena masyarakat modern bilang begini, kamu itu orang baik. Dalam hati, iya aku ini lumayan sih. Nah itu loh, ini masalah ya. Berapa banyak di sini, enggak usah angkat tangan ya, enggak usah angkat tangan. Ya, berapa banyak di sini merasa, loh aku ini loh, jaboto loh, lumayan loh. Aku ya oke. Loh aku ini loh, baik loh. Mending toh, aku ini masih jadi suami yang baik loh. Misalnya, udah mending toh aku ini sibuk bukan sesuatu kayak selingkuh atau apa. Aku ini loh sibuk. Misalnya saya nggak tahu sibuknya apa, hobimu apa, golf gitu atau misalnya sepedaan. Sibuknya apa? Sibuk itu hobi, kan lumayan daripada aku minum-minum sama perempuan lain. Ngomong gitu untuk istrinya supaya istrinya ya wis. Nah ini kan memanipulasi dengan rasa bersalah. Semakin kita merasa bahwa kita ini baik, semakin sudah nggak bisa disembuhkan. Hyper grace preacher, dia bilang gini, orang-orang hyper grace, nggak usah bertobat. Kamu kalau mikirin dosa, itu tambah merasa tertuduh, nggak usah. Pikirin Kristus saja. Be Christ conscious, don't be sin conscious. Kamu mikirin dosa nanti kamu jadi merasa tertuduh, udah nggak usah. Kalau tertuduh, dihapus saja itu. Pikirkan Kristus saja. Let me tell you, gimana kamu mikirin Kristus indah, kalau kamu nggak sadar bahwa dosamu yang jahat dan dosamu yang bobrok itu. Kamu butuh Kristus. Seringkali kita itu berusaha menpsikologikan Kristus juga. Sehingga akhirnya apa? Kita lupa. Nah, di teks kita gimana taunya? Kok saya bisa ambil kesimpulan ini? Dari teks, coba kita lihat. Ayat 8. Baca sama-sama. Yang saya tebelin itu berubah dari yang tadi. Oke? Baca yang Indonesianya saja. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kita lihat. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bahasa Inggrisnya adalah God demonstrate His love for us when we were still sinners. Jadi dengarkan saudara. Kasih Allah dapat ditunjukkan, kasih Allah dapat dilihat, kasih Allah dapat terdemonstrasikan saat kita apa? Sadar bahwa kita orang berdosa. Jadi sebelum Anda melihat bahwa Anda adalah orang berdosa, kasih Kristus tidak bisa saudara lihat. Semakin kita memahami betapa besar dosa kita, semakin kita bisa dipulihkan dari rasa bersalah. Semakin besar kita melihat sifat dosamu, kejahatanmu. Semakin kita lihat, aduh aku butuh penyelamat. Semakin dalam pemahaman kita akan dosa kita sendiri, kasih Allah bagi kita semakin dapat kita terima. Ternyata aku butuh ya Tuhan. Banyak orang, oh aku percaya Yesus mati buat aku. Namun hal itu tidak mengubah hidupnya. Malah biasa-biasa saja. Artinya dia gak sadar bahwa kamu ini, dosamu ini, bahwa kamu mestinya ke neraka. Bahwa kamu mestinya kepada maut. Siapa yang jalani maut? Bukan kamu, bukan kita. Siapa? Yesus. Saudara, ada sebuah cerita di Lukas 7 ayat 36-50. Untuk nunjukin poin ini. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa di rumah orang Farisi namanya Simon. Jadi Yesus waktu itu diundang makan di rumah Simon orang Farisi. Nggak tahu kenapa, di situ Yesus tidak diperlakukan seperti seorang tamu. Tidak diurapi, tidak dicium, tidak dibersihkan kakinya ya. Tapi tiba-tiba lagi pesta, lagi makan, ada seorang perempuan berdosa masuk dan mencuci kaki Yesus dengan air matanya, pakai rambutnya dan dikasih minyak wangi. Bayangkan saudara kalau saudara lihat saya dielus-elus sama perempuan kayak begitu di restoran gitu saudara. Kira-kira saudara mau datang lagi gak ke Gibeon?
Gitu saudara. Ya, istri saya aja bisa marah mungkin ya. Sama rambutnya lagi. Wah, digituin terus dicium-ciumin lagi. Waduh, mikirin aja udah merinding gitu saudara. Nah ini Yesus digituin. Terus kemudian Simon, dia bilang gini. Dalam hatinya, nggak ngomong, dalam hatinya. Bukannya ini nabi. Kalau nabi kan dia mestinya tahu perempuan itu siapa. Pasti dia tidak mengizinkan kakinya digituin tuh sama perempuan itu. Kemudian Yesus bilang, Simon, aku mau menyampaikan sesuatu kepadamu. Simon bilang, silakan Tuhan. Terus dia bilang apa? Ceritanya di sini, ayat 41. Dia kasih 2 perumpamaan. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Berapa saudara? 500. Yang lain 50. Karena mereka nggak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. 500 dan 50. Terus dia tanya sama Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ayat 44. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dalam bahasa aslinya, dia banyak berbuat kasih karena dosanya yang banyak diampuni. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara lihat, Simon hanya melihat Yesus berguna, hanya suka sama Yesus. Si wanita melihat Yesus, aku orang berdosa kok orang ini mengasihi aku. Maka dengan segala keberadaanku, aku mengasihi Yesus. Coba saudara lihat perbedaannya. Semakin saudara berusaha meminimalisasikan dosamu, semakin kamu tidak bisa menghargai kasih Kristus. Jangan salah solusi. Justru jangan melupakan dan mengabaikan dosa. Namun akui bahwa kamu orang berdosa. Sadari bahwa kita orang berdosa. Di situ kita semakin menghargai kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada orang yang pernah ngomong begini. Reporter keagamaan dari BBC namanya Gerald Priestland. Dia bilang begini. Dia kasih kesaksian. Ini kesaksiannya buruk ya. Dia bilang begini. Aku ini gara-gara jadi Kristen. Aku tuh kalau lihat Yesus di kayu salib, pemandangan yang mengerikan. Karena seakan-akan aku ini, salib itu ngomong sama aku. Lihat betapa berdosanya kamu, sehingga kamu membuat salib itu diperlukan. Satu hari dia ngomong sama terapisnya, gimana ya cara ngilangnya? Terapisnya bilang, hilangkan salib. Nanti kan kamu merasa nggak berdosa lagi. Dan aku ikuti. Aku tidak mau jadi Kristen lagi. Aku hilangkan salib. Maka aku gak ada rasa bersalah. Terus saya mau kasih tahu kepada saudara. Pikiran seperti itu adalah kesalahpahaman saudara. Kenapa? Bayangkan. Misalnya ya. Saudara punya utang. Rumahmu mau disita. Utangmu 5 miliar. Terus habis itu. Satu hari. Itu semua polisi udah datang, Anda mau dieksekusi, mau dikeluarkan dari rumah. Tiba-tiba teman sahabatmu datang. Bilang sama polisi sama orang bang. Tak kasih duit 5 miliarnya. Tak lunasi. Aku soalnya sayang sama temanku. Rumahnya gak jadi dieksekusi. Terus habis itu temennya lihat di foto, nih loh. Cek 5 miliarnya itu dikasihkan ke bank. Akan dicairkan. Terus dia bilang, wes gak jadi wes. Ambilan. Soalnya ini nginget no aku ini orang berdosa. Gak bisa bayar rumahnya. Udah gak usah. Mendingan aku jadi homeless saja. Saudara, sebenarnya cek itu menunjukkan betapa temanmu itu mengasihi kamu. Betul gak saudara?
bukan menunjukkan aku gak bisa bayar rumah. Nginget no aku, wah aku ini loser. Bukan itu saudara, terbalik. Seringkali kita terbalik. Meminimalisasikan dosa. Karena apa? Gak mau lihat salib. Atau kalau enggak, ya salib bagus. Tapi kita gak sadar betapa berharganya salib Kristus. Jadi jangan salah solusi. Makanya saudara-saudara sampai saya kasih kartu ini untuk apa? Ini loh kata-katanya. Sadarkah kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauh kita jatuh. Namun, baca sama-sama yang bawah. 1, 2, 3. Betapa besar anugerahnya dalam menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu besar sekali. Itulah sebabnya saudara perlu renungkan terus-terusan. 3B. Teruslah memandang dan merenungkan dengan sungguh. Karena perbuatannya yang luar biasa bagi kita di kayu salib. Coba kita lihat sekarang ayat 9. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada 2 kata, dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Dibenarkan oleh darahnya, diselamatkan dari murka Allah. Jadi 2 kata di sini, dibenarkan oleh darah Yesus, karena itu kita bisa diselamatkan dari murka Allah. Ini sekali lagi kita bicara apa? Substitusi diri. Mengapa kita harus terus memandang dan merenungkan dengan sungguh perbuatan substitusi Yesus yang luar biasa di kayu salib? Perhatikan saudara, di salib Yesus bertukar tempat dengan kita. Hukuman kita ditukar dengan pengampunannya. Dosa kita ditukar dengan kebenarannya. Murka Allah atas kita ditukar dengan perkenanan Allah atas hidupnya. Kematian maut ditukar dengan hidup yang kekal. Siapa yang mendapatkan hukuman? Yesus. Siapa yang mendapatkan dosa kita? Yesus. Siapa yang mendapatkan murka Allah? Yesus. Siapa yang mendapatkan kematian maut? Yesus. Supaya apa? Saudara diampuni. Saudara mendapatkan kebenaran. Saudara mendapatkan perkenanan Allah. Supaya engkau punya hidup yang kekal. Di salib, Yesus bertukar tempat dengan kita. Saudara dan saya menerima statusnya. Dia menerima status kita. Martin Luther bilang ini, simul justus et peccator. Gara-gara substitusi Yesus, kita jadi orang benar meskipun masih berdosa. Status kita orang benar di dalam Yesus, karena karyanya di salib, meskipun kita masih bisa berdosa. Mungkin sudah bilang, gimana ya ini pastor? Kok orang benar masih bisa berdosa? Doktrin salib itu sangat mirip dengan matahari dan bintang. Kalau saudara lihat malam-malam banyak bintang bersinar, kelip-kelip. Tapi waktu sinar matahari terbit, bintangnya masih ada di sana. Tapi sinar bintangnya sudah ketutupan dengan sinarnya matahari yang begitu terang. Hidup kita mungkin banyak bercak-bercak dosa, kelemahan, ketidaksempurnaan, kegagalanmu, kelemahanmu, iri hatimu, rasa bersalahmu. Tapi waktu engkau memandang Yesus, terang Yesus begitu bersinar, sampai menutupi semua cacat saudara, celah saudara, hilang. Kenapa? Karena Yesus bersinar. Dan saudara lihat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih musuh, ketika masih dibenci semestinya, orang yang mestinya menerima maut diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya melalui substitusi. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, katakan sama-sama, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dulu saudara dan saya masih musuh, tapi Yesus rela mensubstitusi dirinya dengan saudara. Apakah kasihnya akan berubah sekarang? Dulu musuh, sekarang saudara anak. Apakah kasihnya akan berkurang? Tidak. Apakah naik turunmu
dalam perjalanan imanmu kadang-kadang mampu, kadang-kadang nggak mampu. Apakah berubah? Tidak. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasih Tuhan kepada saudara. Atau menambahi kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya sempurna dan utuh bagi umatnya. Amin, saudara. Siapa yang kau pandang? Masih dibelenggu sama rasa bersalah? Pertanyaan reflektifnya, saudara. Apakah kita masih sering dihantui perasaan bersalah? Bagaimana kita menangani rasa bersalah? Diabaikan? Atau berupaya untuk melupakannya dengan menutupi, dengan pencapaian performa? Seberapa sering kita meminimalisasikan dosa, berpikir bahwa diri kita ini lumayan baik? Siapa yang saudara pandang untuk mengurangi rasa bersalahmu? Usahamu? Kebaikanmu? Atau salib Kristus? Ada beberapa dari saudara, ada rasa bersalah dalam hatimu. Mungkin karena engkau bikin salah sama orang, bikin salah sama pasangan, bikin salah sama orang tua, saudara, anak, I don't know. Engkau berusaha tutupi itu. Akui dosamu. Datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku memang orang berdosa. Mari bertobat dari merasa diri lumayan baik. Bertobat dari upaya mengurangi rasa bersalah kita dengan usaha sendiri. Dengan meminimalisasikan dosa. Akui dosamu. Sadari bahwa karena dosa kita, Kristus harus mati. Kita orang berdosa yang menerima anugerah melalui kasih Allah, melalui Kristus. Terus pandang salibnya. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu Kasihnya Lampaui Dosa, saya akan berikan implikasi. Karena Injil, kita menangani rasa bersalah bukan dengan mengabaikan rasa bersalah itu atau melupakannya, namun dengan suatu pertobatan yang sungguh, dengan datang kepada Tuhan. Kita tidak menangani dosa dengan usaha sendiri, namun dengan terus memandang dan merenungkan perbuatan Kristus yang sempurna di kayu salib. Karena Injil, kita tidak merasa diri baik. Kita tidak malu mengaku dosa karena kita memang orang berdosa. Tetapi kita dikasihi, dibenarkan Allah di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara.